Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, mari kita mulai kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan membahas doa baru yang Allah ajarkan langsung di dalam Al-Quran, yang ada di dalam bagian terakhir dari surat Al-Baqarah, yang saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sebagian besar sudah hafal doa itu, meskipun doa itu cukup panjang, karena doa yang ada di dalam bagian terakhir dari surat Al-Baqarah itu sering kita baca ketika kita tahlilan. Biasanya sesudah membaca surat Al-Fatihah, lalu Al-Ikhlas 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu dimulai lagi dengan awal dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, disambung dengan ayat kursi, disambung lagi dengan bagian terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, kandungan dari doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ini terutama sekali terkait dengan persoalan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja ya ada beberapa permohonan yang lain. Sebelum membahas ini, mungkin saya akan sedikit menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Di dalam Al-Quran itu, sekali lagi saya sampaikan, banyak sekali doa-doa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagian besar ya, atau yang sering diulang-ulang ya, doa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran itu doa mohon ampun. Dalam banyak tempat, dalam banyak versi, isinya mohon ampun. Nah, ya termasuk dalam hadis juga begitu. Ya. Banyak sekali doa permohonan ampun yang diajarkan Rasulullah SAW dengan berbagai macam versi. Nah, di antaranya adalah versi yang kita baca ketika sehabis sholat subuh itu, yang kemudian dikenal dengan Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Istighfar yang ya boleh dikatakan paling hebat begitu, yang diajarkan Rasulullah SAW. Panjang sekali, ya, kandungannya banyak. Padahal istighfar sesungguhnya ya cukup hanya menyatakan astaghfirullahaladzim itu sudah istighfar, sudah cukup gitu.
Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, itu sudah istighfar. Makanya kita sering membaca istighfar itu juga dalam bentuk zikir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tetapi sekali lagi, banyak sekali versinya, termasuk yang dalam Al-Quran itu banyak sekali. Dan di antara yang banyak itu juga sudah pernah kita bahas sebagian. Misalnya dulu yang sudah pernah kita bahas, doa mohon ampun yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ya, ketika beliau terlempar dari surga ke dunia, itu beliau kemudian juga menyampaikan doa itu insya Allah juga populer dan insya Allah kita semua hafal juga. Rabbana zalamna anfusana, terusannya wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Apa itu? Doa mohon ampun. Itu dulu sudah kita bahas lama sekali, ya, lama sekali. Doa yang sudah pernah kita bahas, mohon ampun juga, mohon ampun untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita. Rabbirhamhuma, terusannya kama rabbayani shaghira. Ya. Itu doa Al-Quran juga, ya. Termasuk doa yang apa namanya kita baca sehabis subuh juga di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang dulu sudah kita pernah bahas panjang lebar. Itu bagian akhirnya juga permohonan ampun meskipun diwujudkan dalam bentuk pernyataan. Wa atubu ilaik, yang di bagian akhir itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu juga mohon ampun, menyatakan diri taubat kepada Allah. Dan banyak sekali lagi dalam Al-Quran yang terkait permohonan ampun. Nanti akan kita bahas. Nah, yang kita bahas mulai pagi ini adalah yang ada di dalam bagian akhir dari surat Al-Baqarah. Yang panjang, tapi yang panjang ini poin-poin yang banyak itu terkait mohon ampun, diulang-ulang. Mari kita baca tidak hanya doanya kalau ini. Kita baca juga ayatnya. Karena saya yakin Bapak dan Ibu-ibu hafal. Ya, dan tidak saya potong-potong, tetapi satu makhraj, satu wakaf maksud saya, satu wakaf. Nah, nanti insya Allah Pak hafal, tidak dituntun perkataan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil isran kama hamaltahu wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Banyak yang hafal sebenarnya. Oh, ini sering diulang-ulang pada saat tahlilan. Pribadi? Yang hafal, yang ikut. Oh gitu ya. Ya. Insya Allah nanti hafal lama-lama ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa Nabi dan orang-orang yang beriman itu beriman kepada Allah. Amanar Rasulu, Rasul itu beriman. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Ya. Rasul itu beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman, demikian pula beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Nah, kullun, semua orang beriman itu kullun amana billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitabnya, wa rusulihi, dan juga kepada rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Dan orang-orang yang beriman itu tidak membedakan antara rasul satu dengan rasul yang lain. Semua rasul itu sama kedudukannya di hadapan Allah, yakni sebagai utusan Allah yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya, ini sudah informasi. Lalu doanya ini mulai berikutnya ini. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Orang-orang beriman itu menyatakan diri sami'na wa ata'na. Aku mendengar, aku telah mendengar, wa ata'na, dan aku taat. Nah, ini kata kunci. Orang beriman itu selalu sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku taat. Nah, ini merupakan pernyataan yang sebenarnya sekaligus janji pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idealnya orang beriman itu ketika sudah menyatakan diri iman dan taat, ya istiqomah harusnya kan begitu, istiqomah. Makanya Nabi itu ketika pernah dimintai nasihat oleh para sahabat, tolong ajarkan pada kami ajaran yang singkat padat. Apa kata Nabi? Kata Nabi hanya qul amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, apa yang diperintahkan Nabi, katakan aku beriman dan istiqomah, itu ya ini tadi sejalan dengan pernyataan orang yang beriman dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, aku beriman dan aku taat.
Nah, tetapi Bapak dan Ibu, kenyataannya, kita manusia ini kan tidak ada yang kemudian taat terus, istiqomah terus. Dalam kenyataannya kemudian lalu ya, malah tidak hanya sok-sok ya, mungkin sering lalu kemudian terjebak dengan maksiat. Lawan dari taat itu maksiat. Kalau taat itu tadi konsisten dengan imannya, melaksanakan seluruh apa yang kemudian diperintahkan Allah, tetapi dalam kenyataannya kita kemudian sok maksiat. Nah, ketika kita bermaksiat itulah kemudian punya implikasi dosa. Punya implikasi kita ini salah kepada Allah lalu diganjar dengan label dosa, dan dosa ini kalau kemudian tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat sekalipun itu kemudian masih dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian berikutnya ini lalu kemudian ghufranaka Rabbana. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Jadi begitu menyatakan diri sami'na wa ata'na, lalu sudah diikuti dengan ghufranaka. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya karena itu orang beriman itu meskipun toh sudah menyatakan sami'na wa ata'na, dalam kenyataannya karena dia itu manusia, dan setiap manusia itu pasti memang kemudian pernah berbuat maksiat itu, ya, maka ya ujung-ujungnya harus mohon ampun kepada Allah. Ya. Karena apa? Kalau sampai tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang diperbuat, ya, yang merupakan tidak konsistennya dengan pernyataan sami'na wa ata'na tadi itu akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan itu pun kemudian dinyatakan di dalam bagian akhir dari potongan doa ini, wa ilaikal masir. Ada kesadaran langsung diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi potongan doa ini ya, yang barangkali mungkin jarang kita baca karena ini lempit begitu. Yang sering kita baca itu nanti yang bagian akhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, yang seterusnya itu. Yang bagian ini jarang kita baca. Ya, dalam doa-doa kita itu seringkali tidak muncul. Jadi sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya, jadi kita menyatakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar tentu saja mendengar ajakan para rasul yang menyeru untuk beriman, sebab nanti juga ada doa yang secara eksplisit itu menunjukkan bahwa kita mendengar ya apa yang sudah disampaikan oleh para pemanggil, para dai, dan kita sudah menyatakan diri beriman. Ada Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Itu pun juga ujung-ujungnya nanti Rabbana faghfir lana, mohon ampun lagi. Akan kita bahas berikutnya nanti ya. Ini yang saya maksudkan ya, banyak sekali doa yang dituntut Allah itu istighfar, mohon ampun. Ya rupa-rupanya karena ya memang kita ini kepada Allah sudah berjanji, kepada Allah sudah menyatakan diri beriman, tapi dalam kenyataannya kita seringkali kemudian tidak istiqomah dengan itu. Kita sok kepeleset, kita sok salah, kita sok maksiat. Oleh karena itu jalan untuk bisa menghapus kesalahan itu, menghapus dosa itu ya dengan cara istighfar gitu. Ya. Lalu ghufranaka ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami kembali. Jadi dalam potongan doa ini sekali lagi ada pernyataan
iman, pernyataan akan taat, lalu permohonan untuk mohon ampun kepada Allah, dan pernyataan kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sampai di sini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan mengulang potongan doa yang sudah kita bicarakan itu. Sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.